Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajak kita semua merenung sejenak. Dalam kehidupan ini, setiap langkah yang kita ambil selalu dipengaruhi oleh keyakinan yang kita pegang. Keyakinanlah yang membuat seseorang tetap tegar dalam menghadapi ujian dan tetap benar di tengah godaan dan tetap tenang ketika dunia terasa berat. Lalu muncullah pertanyaan, dari mana keyakinan itu berasal dan mengapa keyakinan bisa membentuk seluruh hidup kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Susyirahmadita dari Program Studi Manajemen Bisnis Internasional, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Sumber dan Fungsi Akidah dalam Islam. Akidah dalam Islam tidak diambil dari pendapat manusia tetapi bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 sumber utama dalam akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman hidup sekaligus sumber akidah yang paling utama. Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-Zikr atau Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an adalah menjadi sumber keyakinan yang tidak mungkin salah. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Sunnah adalah wahyu kedua yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengannya. Jadi sunnah berfungsi untuk menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadi rujukan penting dalam menetapkan akidah. Sumber yang ketiga yaitu ijma ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu perkara agama. Nah, hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pemahaman akidah tetap lurus sesuai dengan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, bahwasanya setiap perselisihan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu fungsi akidah. Nah, akidah bukan hanya tentang keyakinan di dalam hati, tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim. Adapun beberapa fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Akidah mengarahkan kita untuk mengetahui dan mengikuti jalan yang benar. Yang kedua itu menjaga dari kesesatan. Akidah yang benar pasti akan melindungi seseorang dari pemikiran yang menyimpang dan godaan yang dapat merusak iman. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat ibadah. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan lebih rajin beribadah karena ia yakin akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Fungsi yang akidah yang keempat yaitu memberikan ketenangan jiwa. Nah, akidah pasti akan menumbuhkan sikap sabar, syukur, dan tawakal sehingga seseorang akan tetap tenang dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Yang kelima yaitu mendorong mengikuti sunnah. Akidah membuat seseorang berusaha menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu memurnikan niat. Nah, akidah mengarahkan seseorang agar beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Yang ketujuh yaitu mengokohkan keimanan. Nah, dengan akidah yang benar, seseorang akan tetap teguh dalam Islam walaupun diuji. Dan yang terakhir yaitu jalan kebahagiaan menuju dunia dan akhirat. Akidah pasti akan memberikan ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Baik, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Akidah harus kita pahami sesuai dengan pemahaman generasi salaf agar tetap murni. Dan fungsi akidah sangat penting, mulai dari pedoman hidup, penjagaan dari kesesatan, penumbuh ketenangan, sampai jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.